semuanya. Gue tahu meskipun lebaran sudah di depan mata, tapi semoga belum terlambat bagi gue buat sharing gimana kesan dan pesan gue menjalani Ramadan selama hampir sebulan terakhir di Swedia. Menurut definisi, puasa itu kan artinya untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, terutama makan dan minum di waktu terbit matahari hingga terbenam matahari. Nah, jadi di sini berhubung Ramadan jatuh di bulan Mei Juni, dan ini tepat di waktu summer di sini. Jadi matahari terbit sekitar jam 3.30, jam 3 lewat lah. Dan terbenamnya sekitar jam 10. Sekarang jam 3.34, jam 9 lewat 9, 9.52, saatnya berbuka puasa. Sebelumnya gue ngerasa bahwa puasa kali ini bakal berat banget karena bakal panjang. Tapi ternyata setelah gue ngejalanin, karena di sini itu cuacanya panas, mataharinya terik, tapi nggak humid, nggak lembab. Kalau di Indo kecenderungannya lembab, jadi kalau kita beraktivitas itu bikin keringetan dan air mungkin keluar semua karena keringat. Nah, kalau di sini gue nggak keringetan sama sekali, jadi seberat yang gue pikirkan. Ini pun juga karena gue tinggal di Swedia bagian selatan. Nah, makanya gue bisa puasa 20 jam. Di Swedia bagian utara itu matahari bersinar selama 24 jam. Nah, untuk teman-teman yang di Swedia bagian utara, mereka boleh mengacu ke kota terdekat atau waktu terdekat yang mereka anggap mereka sanggup untuk menjalaninya. Swedia ini kan memang bukan negara yang religius. Dari total populasi yang ada di Swedia, cuma 29% yang memeluk agama. Dan itu pun mayoritas di sini mereka adalah Kristen. Jadi jangankan ngelihat orang yang puasa gitu, nyari orang yang Islam aja juga susah gitu. Jadi tantangannya juga lebih kayak mana-mana restoran buka, di mana-mana orang makan, waktu lunch time mereka makan santai aja, matahari lagi panas-panasnya mereka minum es. Kadang-kadang ada teman-teman yang memang mereka nanya, kenapa puasa panjang banget, emang nggak aus? Itu nggak makan doang, tapi masih boleh minum kan? Kamu nggak boleh minum, terus gimana nggak aus seharian? Aduh, itu nggak sehat. Komentar-komentar kayak gitu sih yang sering banyak datang, dan tantangannya adalah gimana caranya gue bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Karena kalau cuma mau menjelaskan dari sudut pandang religius aja, banyak dari mereka kan yang memang nggak percaya agama gitu, nggak berpandangan religius. Jadi gimana menjelaskan bukan cuma dari sisi religius, tapi juga dari sisi kedokteran kayak apa, puasa tuh efeknya seperti apa tuh. Kalau dulu kan di Indo ya puasa ya semua orang ngerti lah, nggak perlu dijelaskan lagi. Dan gue senang ketika once ada di satu momen dimana gue ngejelasin ke yang dia sama sekali nggak pernah dengar konsep puasa Islam tuh seperti apa, terus gue coba ngejelasin ke dia gitu. Dia bilang kalau oh ya now I know. Oh, gue nggak tahu sama sekali sebelumnya, tapi sekarang gue baru tahu. Oh, ternyata bagus ya tujuannya. Sekarang gue jadi respect sama orang-orang Islam. Kayak gitu loh. Jadi gue itu pencapaian yang bikin gue seneng. Salah satunya di Ramadan kali ini di sini. Terus buat buka puasa, karena gue tinggal di asrama, isinya international student semua, dan gue sharing kitchen di situ. Jadi pas buka puasa itu, ya udah gue di situ duduk, terus ada teman-teman yang nemenin, paling not literally buka bersama, tapi ada yang nemenin lah. Iftar yang benar-benar diniatin banget besar-besaran buka bersama itu cuma terjadi sekali. Dan terus untuk sholat, jadi kampus gue menyediakan satu quiet room. Itu tempat dimana orang-orang bisa bermeditasi. Jadi untuk orang-orang muslim kita pakai quiet room itu untuk sholat, tapi buat yang non muslim biasanya mereka kalau mereka butuh tempat untuk menenangkan diri, mereka pergi ke sana. Tempatnya gelap, agak remang-remang gitu, terus bisa ada back soundnya, taruh beberapa aromaterapi juga di situ. Jadi suasananya tuh tenang banget gitu dan enak banget buat sholat. Malam hari itu Isya jam 11.30 kurang lebih, gue beberapa kali terawih ke masjid. Dan jangan expect masjidnya kayak masjid-masjid di Jakarta, karena ini adalah bangunan dan di lantai 2-nya adalah masjid. Cewek dan cowok dipisah seperti biasa di satu dan dua ruangan yang berbeda. Di bagian cewek ini ada screen yang dimana cewek-cewek ini bisa lihat bahwa oh, imam di bagian cowok udah
mulai diri ini, udah mulai siap-siap sholat gitu. Nah yang menarik adalah karena semuanya dari Timur Tengah yang ada di sana, mereka pakai abaya warna hitam, pakai jilbab gelap, mostly pakai baju gelap lah. Gue pakai mukena dan mukenanya tuh warna pink. Jadi mereka tuh yang semuanya pada ngeliatin terus bingung, terus kayak gue paling mencolok di antara semuanya gitu. Terus mereka nanya itu namanya apa gitu. Terus tarawihnya sama kayak 8 rakaat, witir 3 rakaat. Tapi yang menarik adalah di witir itu doa kunutnya panjang banget. 5 menit sendiri buat doa kunut doang. Setiap doa kunut mereka selalu nangis. Dan tangisannya tuh tangisan yang tersengguk-sengguk gitu loh. Sesenggukan gitu. Karena mereka dari Timur Tengah kali ya, jadi mereka ngerti doa apa yang diucapkan. Dan satu hal lagi yang menarik, ada satu perempuan pas mau sholat berdiri, terus dia kayak berusaha ngomong apa gitu ke gue dalam bahasa Swedia, terus gue nggak ngerti apa. Ya harus nempel. Terus gue mikir apa? Oh kakinya harus sejajar kali ya. Oh ternyata enggak, kaki harus nempel. Jadi kaki kiri harus nempel sama orang yang di sebelah kiri, kaki kanan harus nempel di orang sebelah kanan. Dan itu konsep yang gue belum pernah tahu sebelumnya. Itu bener-bener bikin gue, kesempurnaan itu milik Tuhan semata. Manusia nggak ada yang sempurna, tapi gimana caranya kita berusaha untuk mendekati kesempurnaan itu sendiri. Kelihatan kayak dari gimana cara mereka sholat gitu. Mereka strive, mereka coba, mereka making effort gimana caranya biar ibadahnya sempurna. Again, gak ada yang sempurna, tapi dengan menunjukkan effort itu bahwa sebisa mungkin menyempurnakan sholat, itu sih yang bikin gue cukup terhanyut saat itu. Itu takeaway points yang gue ambil adalah gue terbiasa menjalani ibadah Ramadan ini di negara yang, Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam, dan di sini gue super minoritas. Kadang ada ada kelompok-kelompok tertentu di Indo yang mereka menggunakan kekuatan agama kita sebagai mayoritas untuk mengecilkan agama lain yang sebagai minoritas, dan itu gue tidak mendukung kegiatan itu sama sekali. Sekali ngerasain jadi minoritas itu penting gitu. Jadi gue percaya bahwa Allah Maha Baik, Tuhan Maha Baik. Tiap orang punya cara ibadah yang berbeda-beda, orang punya pilihan untuk gimana menjalankan cara mereka beribadah. Tapi satu, tetap berbuat hal yang baik sama siapapun, kapanpun, dimanapun, gak peduli dia agamanya apa, gak peduli dia dari suku mana. At the end of the day, ingat bahwa kita semua sama-sama manusia. Jadi, selamat menjalani puasa yang tinggal beberapa hari terakhir. Jangan lupa untuk beli baju baru, beli gamis baru, beli jilbab baru. Dan buat teman-teman yang nanya-nanya kalau di sini gue beli jilbab di mana. Jadi gue selama ini belum pernah beli jilbab di Swedia atau di negara manapun terdekat. Gue masih dikirimin jilbab dari Indo. Salah satunya ini cara hijab made in Indonesia. Gue suka banget sama warnanya dan bahannya, karena di sini gue butuh bahan yang bisa menemani gue untuk menerjang panasnya matahari kala summer dan dinginnya udara kala winter. Dan gue nggak suka sama jilbab yang terlalu banyak motif. Gue suka yang polos-polos aja, tapi warnanya warna-warna yang manis-manis. Dan gue suka banget sama jilbab ini, dan gue punya warna yang lainnya juga. Semoga bisa diambil beberapa hal yang positif dari video ini, hal-hal yang negatif dibuang aja. Jangan lupa buat yang belum subscribe di sini. Thank you for watching the video. Buat yang mudik, hati-hati di jalan. Semoga kita bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.